Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu di dalam ibadah mezbah doa. Kami mendapatkan kesempatan malam ini kembali untuk bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus yang tolong urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga Roh Kudus memberikan pencerahan bagi setiap kami yang akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 14, saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Malam hari ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama berbicara tentang 4 nasihat Paulus. Dalam hidup ini seringkali kita menerima nasihat ataupun kita memberikan nasihat buat orang lain. Nasihat yang diberikan ataupun yang kita terima itu bertujuan agar kehidupan orang yang menerima nasihat kita ataupun orang yang memberikan nasihat kepada kita berharap bahwa kehidupan yang akan kita jalani di depan akan lebih baik. Kalau kita sebagai orang tua, kita seringkali memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kita ingatkan kepada anak-anak kita, "Nak, engkau harus rajin belajar di sekolah. Gunakan kesempatan untuk belajar sebaik-baiknya." Kenapa? Karena itu akan menjadi bekal buat hidupmu nanti. Ketika engkau dewasa, itu akan menjadi bekal buat hidupmu sehingga engkau bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di depan. Kita pun yang berprofesi sebagai seorang guru, kita juga seringkali memberikan nasihat buat anak-anak murid kita. Kita nasihati untuk mereka sebagai seorang siswa, menjadi seorang siswa yang jujur. Tidak ikut-ikutan di dalam cara-cara yang curang. Dan kita kadangkala juga sebagai seorang pimpinan atau seorang majikan, kita juga sering memberikan nasihat buat bawahan kita, buat karyawan kita, untuk mereka bekerja dengan jujur, dengan rajin. Itu hal yang lumrah kita lakukan. Ataupun ketika ada orang lain melihat cara hidup kita yang tidak baik, mereka pun juga memberikan nasihat kepada kita. Hari ini, kita akan bersama-sama belajar seperti apa yang dituliskan di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14, juga berisi nasihat. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Kita akan belajar dari satu ayat ini, nasihat apakah yang diberikan oleh Paulus sebagai sosok seorang Rasul Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di Tesalonika. Sehingga ketika kita belajar akan nasihat yang diberikan oleh Paulus, ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Boleh menjadi nasihat juga buat kita sebagai orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang. Kita akan belajar, ketika saya membaca akan ayat ini, saya mendapati ada 4 nasihat yang Paulus berikan buat orang-orang yang percaya itu. Nasihat yang pertama dia katakan, tegurlah mereka atau orang yang hidup tidak tertib. Tegur. Seringkali manusia mau hidupnya hidup menurut keinginan dirinya sendiri. Hidup menurut keinginan dia sendiri.
Kadangkala dia sulit dan tidak mau tunduk kepada aturan yang dibuat. Aturan yang disepakati bersama-sama. Kalau dia mau hidup dengan cara seperti itu, membuat hidup bisa kacau balau. Bagaimana ketika kita bicara tentang kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus? Tuhan juga menghendaki hidup yang tertib. Hidup yang ada aturan. Dan aturan yang kita pakai sebagai patokan, sebagai rujukan kita bagaimana harusnya kita hidup, itu berpacu kepada atau bertolak kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan seringkali orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia tahu firman Tuhan itu. Dia pernah baca, dia pernah dengar firman Tuhan. Tetapi dia tidak menuruti, tidak melakukan apa yang diperintahkan, yang dituliskan, dan yang dibaca di dalam firman Tuhan itu. Dia hidup sembarangan, dia hidup asal-asalan, dan hidupnya tidak tertib. Dan firman Tuhan menghendaki kita yang lebih dewasa, kita yang lebih memahami dan memaknai firman Allah itu. Kita yang lebih menghidupi firman itu dalam hidup kita. Ketika kita lihat saudara seiman kita yang hidupnya tidak tertib, firman Tuhan katakan, tegur dia. Tegur dia. Berikan dia nasihat, teguran. Sehingga dia kembali bisa hidup di dalam kehidupan yang tertib itu. Ini hal yang pertama. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Yang kedua dikatakan, apa yang jadi nasihat Rasul Paulus? Hiburlah mereka yang tawar hati. Dalam hidup ini, seringkali manusia itu mengalami tawar hati. Seorang bisa mengalami tawar hati, bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab. Orang yang tawar hati bisa disebabkan karena dia dikecewakan oleh sesamanya. Apalagi dalam lingkup kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jangan kita pikir bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus dalam interaksinya dengan saudara seiman itu berjalan mulus terus-menerus. Enggak. Kadang-kala dia bisa diperlakukan dengan cara-cara yang tidak baik, yang bisa melukai hati, yang bisa membuat orang lain kecewa karena perilaku dia, mungkin karena perkataannya, karena perbuatannya. Dan apakah kita yang melihat saudara kita itu mengalami tawar hati karena perilaku kita, karena ucapan kita, apakah kita mau menghiburkan dia? Atau kita mau singkirkan dia? Ada juga penyebab yang lain, seorang itu mengalami tawar hati dalam hidupnya karena kegagalan yang dia alami dalam hidup. Tidak selalu apa yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup ini terus-terusan berhasil. Ada kalanya dia bisa mengalami kegagalan. Dan tidak semua orang bisa menerima kegagalan itu. Ada orang yang menerima kegagalan dengan rasa syukur, lalu dia bangkit kembali dari kegagalannya itu. Tapi ada juga orang ketika dia mengalami kegagalan, membuat dia patah semangat, membuat dia tawar hati, dan membuat dia hidup semakin down. Tidak ada gairah lagi untuk menjalani hidup. Ada juga orang yang mengalami tawar hati karena berbagai macam tantangan, kesusahan, dan pergumulan hidup yang silih berganti dia alami dalam hidup ini. Sehingga dia katakan, aku yang sudah percaya kepada Kristus Tuhan, tapi hidupku selalu dilingkupi, selalu dibebani oleh beban-beban yang berat. Sehingga hidupku begitu tertekan. Dia mengalami tawar hati. Dan firman Tuhan katakan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai saudara seiman dalam Kristus, ketika kita melihat saudara seiman kita yang mengalami tawar hati dalam hidupnya, hibur dia. Berikan kembali semangat kepada dia untuk dia bisa bangkit. Memberikan semangat kepada dia untuk dia boleh kembali berkarya dalam hidup ini. Bukan malahan kita memojokkan dia, kita semakin menekan dia, bahkan kita singkirkan dia dari kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Hiburkan mereka
yang tawar hati. Yang ketiga dikatakan nasihatnya, belalah mereka yang lemah. Bela mereka yang lemah. Dalam hidup ini kita seringkali menjumpai orang-orang yang lemah. Dia lemah karena dia tidak punya kekuatan untuk melawan ketika hidupnya ditindas oleh sesamanya. Manusia seringkali memperlakukan sesamanya ini dengan sewenang-wenang. Apalagi ketika dia memiliki jabatan yang tinggi. Dia memiliki pangkat yang tinggi. Dia memiliki martabat yang tinggi karena status sosial yang tinggi. Dia memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak. Seringkali dia menindas sesamanya yang lemah itu. Bukankah banyak kita temukan dalam hidup ini? Bukan hanya dilakukan oleh orang-orang tidak percaya, termasuk juga oleh orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Bukan hanya sebagai jemaat biasa, tapi juga dia sebagai pejabat-pejabat gerejawi. Sebagai penatua di gereja. Wah, seringkali kita sedih ketika mendengar kisah tentang ini. Saya pernah suatu kali di dalam forum rapat, ada seorang rekan cerita. Di Bandung katanya, ada sebuah pengalaman yang begitu menyentak hati. Jadi ketika di dalam sebuah pertemuan, para pejabat-pejabat gerejawi, terus tampillah seorang penatua gereja, menyampaikan kata-kata rohani di forum itu. Tapi teman dari rekan ini, dia cerita, waktu si penatua ini tampil di mimbar di depan, dia memulai berkata-kata, menyampaikan ucapan-ucapan kata-kata rohani itu. Si rekan ini, temannya, keluar meninggalkan ruangan pertemuan itu. Lalu, temannya tanya, kenapa kamu keluar? Kok kamu nggak dengerin kata-kata dia? Apa yang dia katakan? Saya sesak hati waktu mendengar apa yang dia katakan itu. Karena kata-kata yang dia ucapkan pada waktu dia tampil di depan, itu berbeda, bertolak belakang dengan sikap dia, dengan perilaku dia ketika dia ada di kantor sebagai seorang pimpinan perusahaan. Dia seringkali memperlakukan bawahannya, karyawannya yang dianggap jauh lebih lemah dari dia dengan tidak manusiawi. Dia begitu menekan, memeras, mengintimidasi. Nah, ketika saya mendengar apa yang dikisahkan ini, saya bilang, wah, menyedihkan untuk hal kondisi seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini menasihati kepada kita, belalah mereka yang lemah. Orang-orang yang lemah, orang yang tidak berdaya yang kita jumpai dalam hidup ini, harusnya kita bela. Ya, kita bela dia, kita dukung dia. Kalau kita mendapatkan kesempatan, diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan, kita bisa mengeluarkan dia, menolong dia, melepaskan dia dari kondisi yang menekan dia, membuat dia semakin lemah. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, sabarlah terhadap semua orang. Sabarlah terhadap semua orang. Tiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini ketika kita berinteraksi dengan dia, memiliki berbagai macam perbedaan karakter. Perbedaan temperamen dia. Dan kita nggak bisa memilah-milah. Seringkali Tuhan bisa perhadapkan kepada kita orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita. Orang-orang yang bertolak belakang dengan sifat dan karakter kita. Bagaimana kita bersikap terhadap dia? Firman Tuhan katakan, sabarlah terhadap semua orang. Bukan hanya kita sabar terhadap orang-orang yang menyenangkan hati kita, terlebih lagi orang-orang yang menyebalkan hati kita. Tuhan katakan, sabarlah terhadap mereka. Karena kalau kita nggak sabar terhadap orang-orang yang seperti ini, bisa menyebabkan terjadinya benturan.
terjadinya pertikaian, terjadinya bahkan gontok-gontokan di sana. Saya beberapa kali melihat tayangan di televisi untuk orang-orang yang dianggap memiliki posisi terhormat sebagai anggota dewan yang duduk di kursi parlemen. Ketika mereka terjadi beda pendapat, satu dengan yang nggak sabar, pada akhirnya di dalam ruangan sidang itu bisa terjadi baku hantam. Kursi bisa melayang, meja bisa berterbangan, kursi bisa berterbangan, bisa terjadi gemuruh di sana. Kenapa? Karena masing-masing nggak sabar satu dengan yang lain. Bagaimana ketika kita bicara di dalam kehidupan kita bergereja? Kalau kita nggak sabar, bisa rame itu gereja. Ya, bisa timbul perpecahan di dalam gereja itu. Tapi hari ini kita diingatkan kembali. Hendaklah kita sabar seorang terhadap yang lain. Jadi malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang memberikan nasihat melalui Rasul Paulus pada orang-orang yang percaya yang ada di Tesalonika. Ketika Paulus memberikan nasihatnya, dia menyapa orang-orang itu dengan sebutan saudara-saudara. Jadi biarlah apa yang kita dengar pada malam hari ini, mari kita juga bisa terapkan. Kita praktekkan dalam hidup kita bergereja. Dalam hidup kita berumah tangga. Dalam hidup kita bermasyarakat. Kalau prinsip firman Tuhan yang diajarkan ini kita terapkan, sungguh indah dalam relasi kita satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya, nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu malam ini telah kami dengarkan pemberitaannya, dan biarlah Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk kami bisa dengar-dengaran dan juga mematuhi serta melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur buat 4 nasihat yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Biarlah ini juga boleh menjadi nasihat buat kami sebagai orang-orang percaya di zaman ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin.